penguasnya dipanggil, ada yang mewakili, kemudian diberikan penghargaan di pas upacara, itu sudah pengakuan, penghargaan bahwa dia juga berkontribusi terhadap ini dan memotivasi siswa untuk konsisten dalam menjaga lingkungannya. Sembari, semangat berbagi, menebar inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sembari, kembali lagi bersama podcast Sembari, semangat berbagi, menebar inspirasi SMP Negeri 1 Gedangan. Bersama saya Miftah Safira Firmansyah yang akan menemani dalam beberapa waktu ke depan. Kali ini podcast Sembari akan membahas mengenai branding SMP Negeri 1 Gedangan. SMP Negeri 1 Gedangan memiliki branding sebagai sekolah adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Timur yang sekarang dalam proses untuk maju menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional. Berbicara mengenai sekolah adiwiyata, tentu saja ada satu tokoh inspirator di baliknya. Beliau adalah motivator kami, tim adiwiyata SMP Negeri 1 Gedangan untuk bisa meraih kesuksesan menjadi sekolah adiwiyata. Mari kita sambut Ibu Meliana Suparmi, SPD. Halo sahabat Sembari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Meliana Suparmi, SPD, guru bahasa Indonesia yang mendapat tugas tambahan sebagai Wakakurikulum SMP Negeri 1 Gedangan. Siap untuk menemani Bu Miftah Safira hari ini. Wah, terima kasih Bu Mel karena telah meluangkan waktu untuk bisa hadir bersama kami di sini untuk menyapa Sobat Sembari. Iya. Bu Mel, SMP Negeri 1 Gedangan ini adalah sekolah adiwiyata yang sedang maju ke tingkat nasional. Barangkali bisa dijelaskan mengenai apa sekolah adiwiyata sehingga masyarakat dan Sobat Sembari bisa tahu tentang sekolah adiwiyata tersebut. Baik Bu Miftah, sekolah adiwiyata itu adalah program pemerintah yang di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bekerjasama dengan Kemendikbudristek. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk kegiatan pembelajaran dan menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Wah, luar biasa sekali. Lalu di mana bisa mendaftarkan SMP Negeri 1 Gedangan ini sebagai sekolah adiwiyata? Ya. Untuk mendaftarkan atau untuk mengikuti sekolah adiwiyata ini awalnya memang kami mendapatkan info dari Dinas Pendidikan, kemudian ada sosialisasi juga dari DLHK Kabupaten yang pada akhirnya kami didampingi apa saja sih yang harus disiapkan. Itu memang informasi-informasi seperti itu dari Dinas Pendidikan dan DLHK Kabupaten. Nah, dari sosialisasi yang didapatkan dan surat edaran itu tadi, terhitung sejak kapan SMP Negeri 1 Gedangan mengikuti sekolah adiwiyata, Bu? Iya. SMP Negeri 1 Gedangan memulai sekolah adiwiyata ini pada tahun 2018. Jadi kami sudah didampingi oleh DLHK dan Dinas Pendidikan, kemudian kami beraksi gitu ya. Kami beraksi mengumpulkan dokumen dan memang ada aksi-aksi itu kita dokumenkan dan pada tahun 2019 kami lolos menjadi sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Kemudian kegiatan ini kan berkelanjutan setelah tingkat kabupaten dengan aksi yang sama atau kita tingkatkan, yang masih kurang kita tingkatkan pada tahun 2022. Pada tahun 2002 kita mengajukan tahun 2001, tahun 2022 kita lolos di tingkat provinsi. Nah, pada tahun 2022 kita mendapatkan sertifikat atau penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Pada tahun ini, tahun 2024 ini kami sudah mengajukan atau mengikuti program adiwiyata ini, berkas-berkasnya sudah kita kirim gitu ya di akhir bulan Juni ini, dan mudah-mudahan pada tahun ini juga SMP Negeri 1 Gedangan bisa lolos sebagai sekolah adiwiyata tingkat nasional. Amin.
Sobat Semari, mari kita bantu doa supaya SMP Negeri 1 Gedangan bisa lolos menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional. Ya. Amin. Untuk orang-orang yang terlibat, Bu Mel, siapa saja yang terlibat dalam proses menjadi sekolah adiwiyata ini? Iya. Untuk menjadi sekolah adiwiyata itu memang tidak hanya tergantung pada satu atau dua orang saja atau beberapa orang di sekolah ini, tapi melibatkan banyak pihak gitu ya. Terutama yang pertama adalah DLHK dan Dinas Pendidikan yang selalu membimbing atau memberikan informasi terkait dengan pengajuan sebagai sekolah adiwiyata, kemudian warga sekolah yang terdiri atas kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, siswa, komite sekolah, dan warga sekitarnya. Kolaborasi antara dari berbagai pihak inilah yang akan memperlancar atau mempermudah kegiatan adiwiyata atau mengikuti program adiwiyata ini sampai lolos baik tingkat kabupaten, provinsi, dan insya Allah pada nasional nanti. Wah, jadi banyak sekali pihak yang terlibat dalam perjalanan SMP Negeri 1 Gedangan untuk menjadi sekolah adiwiyata. Iya. Mengapa sekolah itu penting untuk menjadi sekolah adiwiyata, Bu? Iya. Program sekolah adiwiyata ini memang penting, terutama dalam membentuk karakter siswa. Karakter siswa ini sesuai dengan visi sekolah kita, berkarakter dan berprestasi. Karakter yang bagaimana? Yang kita bahas adiwiyata ya berarti karakter yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, karakter bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Kemudian karakter mau bergotong royong dengan komunitasnya, dan yang paling penting yaitu tadi peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian dengan sekolah adiwiyata, sekolah ini memiliki kecenderungan menjadi sekolah yang nyaman gitu ya. Nyaman, kemudian kondusif untuk belajar, yang pada akhirnya meningkatkan pencitraan di mata masyarakat gitu. Itu Mbak Mita. Jadi tidak hanya manfaatnya bisa dirasakan untuk warga sekolah sendiri, namun juga untuk masyarakat. Lalu mengenai operasional sekolah, Bu Mel, bagaimana manfaatnya? Operasional sekolah dalam arti pembiayaan gitu. Pembiayaan, mungkin dalam pengelolaan sampah atau dalam pembibitan, kemudian dalam aspek-aspek lain. Dampaknya ya. Baik, sekolah adiwiyata ini memang berdampak gitu ya, berdampak positif terhadap sekolah itu sendiri. Yang pertama ya itu tadi pembentukan karakter, kemudian dampak yang ada kaitannya dengan pembiayaan, yang jelas ada penghematan gitu, penghematan pengeluaran misalnya. Setelah mengikuti adiwiyata ternyata anak-anak itu lebih peduli terhadap selain terhadap lingkungan, termasuk lingkungan itu juga peduli terhadap penggunaan sarpras di sekolah. Misalnya sudah terbiasa anak-anak kalau menggunakan ruangan tertentu, kemudian selesai lampu, kipas itu dimatikan. Nah, ternyata ini kan pada akhirnya bisa menghemat biaya listrik misalnya. Demikian juga dengan pengelolaan sampah. Dampaknya anak tahu sampah, memilah sampah, pada akhirnya bisa membuat kompos, mendaur ulang. Ini kan juga mengurangi pengeluaran sekolah. Kompos tidak usah membeli, pot ya untuk media tanam yang tempatnya untuk menanam itu juga bisa dari anak-anak yang membuat sendiri. Itu dampak positifnya Bu Misa. Wah, banyak sekali dampak positifnya. Lalu yang ingin saya tanyakan, bagaimana program adiwiyata ini membantu meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga sekolah? Ya. Ini bisa membantu mungkin dimulai dari pembentukan tim adiwiyata gitu ya. Yang di dalam tim itu selain ada ketua, bendahara dan seterusnya, di situ ada koordinator Pokja, ada kader
Kalau koordinator Pokjang nanti di bawah kendalinya Bapak Ibu guru atau warga sekolah atau pendidik dan tenaga kependidikan untuk yang kadernya untuk siswa. Kalau sudah membentuk tim seperti ini, sekolah juga mengintegrasikan kegiatan Adiwiyata ini di dokumen 1. Di dokumen 1 atau sekarang di kurikulum Merdeka ini biasa kita sebut dengan kurikulum operasional sekolah atau KOS atau KSOP Satuan Pendidikan. Kalau sekarang ya kurikulum operasional SMP Negeri 1 Gedangan. Nah, di mana kegiatan Adiwiyata itu masuk di dokumen itu? Di keseluruhan bab. Yang pertama itu analisis karakteristik. Analisis karakteristik satuan pendidikan atau sekolah itu yang menggambarkan atau gambaran secara umum terhadap pendidiknya bagaimana, sosial budayanya bagaimana, siswanya, kemudian sarpras yang ada di SMP Negeri 1 Gedangan itu nanti ketika kita akan melaksanakan program itu ada. Jadi bisa gitu. Kemudian yang bab 2 adalah visi misi. Visinya adalah visi SMP Negeri 1 Gedangan itu adalah berkarakter dan berprestasi. Di karakter ini, Adiwiyata muncul di karakter ini. Yang dari visi berkarakter kita breakdown, salah satunya adalah mewujudkan kebiasaan hidup sehat dan berbudaya peduli lingkungan. Nah, ini masuk. Jadi kita punya, ini loh misi kita, tujuan kita itu seperti ini. Jadi Adiwiyatanya masuk di situ. Kemudian pada pengorganisasian pembelajaran, itu di pembelajaran itu kan ada 3 ya, ada intra, ko, dan ekstra. Nah, ketiga-tiganya ini harus terintegrasi dengan kegiatan Adiwiyata. Salah satu contohnya yang di kegiatan intrakurikuler, semua modul ajar yang dibuat Bapak Ibu guru, semua mapel itu sudah mengintegrasikan dengan kegiatan Adiwiyata. Terutama ada 6 pokja yang harus diintegrasikan di modul pembelajaran Bapak Ibu guru, yaitu kebersihan dan sanitasi, kemudian pembibitan dan penanaman, pengelolaan sampah, apa Mbak? Yang ada konservasi air, konservasi energi, dan inovasi. Betul sekali. Nah, di modul ajar itu harus ada, itu ke-6-6-nya itu harus ada. Nah, ini dalam rangka yaitu tadi bagaimana pelaksanaan Adiwiyata di dalam pembelajaran gitu. Kemudian di kurikuler yaitu di P5. Di P5 itu aksi nyatanya itu begitu benar-benar gitu ya, benar-benar Adiwiyatanya itu nampak. Itu salah satu tema yaitu gaya hidup berkelanjutan. Tema gaya hidup berkelanjutan ini anak-anak sudah dimulai dari memahamkan apa itu sampah. Kemudian jenisnya ada berapa, mengklasifikasikan gitu ya. Kemudian setelah itu anak-anak bisa memanfaatkan sampah organik dan anorganik yang kemudian bisa digunakan untuk setelah ini apa gitu. Misalkan anak membuat kompos ya, anak harus bisa memanfaatkan kompos untuk media tanam. Misalnya yang kemarin itu sayur gitu. Kemudian yang anorganik yang potnya bisa diambilkan dari botol plastik bekas. Nah, ini salah satu pengintegrasian Adiwiyata dalam kegiatan kokurikuler. Bukan berarti selain tema gaya hidup berkelanjutan tidak terintegrasi, tapi tetap terintegrasi, tapi yang langsung gitu ya, yang langsung itu di yaitu tema gaya hidup berkelanjutan. Yang kegiatan ekstra juga seperti itu, meskipun ekstra itu kayak bakat dan minatnya anak-anak, tapi anak-anak harus tetap menerapkan gerakan perilaku berbudaya lingkungan itu tetap kita terapkan. Misalnya sebelum memulai kegiatan, setelah berdoa anak-anak disuruh menyiram halaman mungkin yang berdebu atau menyapu atau menyiram tanaman. Demikian juga setelah akhir kegiatan ekstra itu juga dibiasakan seperti itu.
Wah, luar biasa sekali. Nggih. Jadi pelaksanaan program Adiwiyata ini bukan hanya sembarang dilaksanakan ya Bu, tapi berkelanjutan dan terintegrasi tadi satu sama lainnya. Jika Sobat Sembari ingin mengetahui mengenai kegiatan Adiwiyata terutama dalam P5, Sobat Sembari bisa melihatnya di YouTube SMP Negeri 1 Gedangan. Nah, kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya Bu Mel. Bagaimana sekolah SMP Negeri 1 Gedangan ini melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Adiwiyata yang mungkin tidak selalu berjalan mulus dan tidak selalu positif seperti itu. Sekolah Adiwiyata ini memang bukan pelaksanaannya itu tidak hanya ketika kita atau aksi nyatanya itu tidak hanya ketika kita akan mengusulkan sebagai sekolah adiwiyata provinsi atau nasional, tapi ini berkelanjutan. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya memang perlu diadakan monitoring dan evaluasi. Monitoring itu kita lakukan setiap 3 bulan sekali. Nah, siapa yang memonitoring? Ya, yang terlibat di Pokja itu, pada Pokjanya masing-masing. Jadi tadi sudah saya sebutkan Pokja kebersihan dan sanitasi, ada pengelolaan sampah, konservasi air, konservasi energi, kemudian ada inovasi, yang satu ada pengelolaan sampah, penanaman dan pembibitan. Oh ya, penanaman dan pembibitan. Itu kan setiap pojok itu mempunyai koordinator dan kader. Nah, ini yang bergerak memonitoring. Nanti hasil monitoringnya kita evaluasi setiap 3 bulan sekali. Itu. Wah, luar biasa sekali. Jadi semuanya programnya itu terstruktur. Ya. Lalu bagaimana hasil dari Monef tersebut, Bu Mel, bisa digunakan untuk menyempurnakan program Adiwiyata milik SMP Negeri 1 Gedangan? Iya. Jadi hasil dari monitoring itu nanti hasilnya kita evaluasi bersama yang melibatkan semua warga sekolah. Hasil evaluasi ini kan pasti nanti ada analisis, oh ini kelemahannya ini, kelebihannya ini gitu ya. Kalau kelebihan ya kita maksudnya kebaikan gitu ya, yang sudah berjalan dengan baik itu ya kita pertahankan. Kalau memang itu ada yang harus diperbaiki ya harus kita programkan pada kegiatan berikutnya. Nah, ketika memprogramkan analisisnya kan mungkin seperti ini, wah ini tidak berjalan karena tidak ada dana misalnya seperti itu. Nah, maka segera tim Pokja itu harus membuat program yang memang kalau memang program itu membutuhkan dana ya diusulkan. Nah, ini dari usulan dari teman-teman di Pokja masing-masing itu akan kami perhatikan, akan kami bawa ketika menyusun RKAS. Jadi kalau program itu sudah kita anggarkan, insya Allah akan berjalan. Karena sebuah program ketika ada program ini dan membutuhkan dana, sementara sekolah belum membawa program ini ke RKAS, otomatis ya sudah susah untuk berkelanjutan ya. Iya, susah untuk tercapainya gitu. Itu. Jadi jika ada yang harus diperbaiki, maka harus segera membuat program dan diusulkan untuk penyusunan RKAS tahun yang akan datang. Gitu. Jadi dari penjelasan Bu Mel ini kami jadi tahu bahwa sekolah itu juga mendukung adanya program Adiwiyata ini. Jadi semuanya terdukung dari RKAS-nya, dari kurikulum dan dari kesiswaan dan dari lain-lain sebagainya ya Bu. Mungkin yang perlu ditambahkan Bu Mifta, ketika ada program kemudian enggak ada dana, itu bukan berarti sekolah itu tidak mau mengeluarkan itu. Tapi karena ya memang belum dimasukkan ke RKAS gitu. Jadi ketika kalau misalkan di tahun ajaran baru gini ya, tahun ajaran baru teman-teman mau memprogramkan monggo, tapi untuk tahun 6 bulan ke depan dan programnya panjenengannya yang membutuhkan dana itu belum tercover di RKAS, otomatis ya tidak bisa berjalan pada 6 bulan ke depan. Nah, insya Allah nanti dengan masukan panjenengan itu bisa dimasukkan pada RKAS tahun mendatang. Oh begitu. Baik, sekarang saya ingin menanyakan Bu Mel, lalu bagaimana sekolah ini mensosialisasikan mengenai kebijakan dan komitmen dari SMP Negeri 1 Gedangan ini kepada warga sekolah mengenai Adiwiyata khususnya? Ya, untuk sosialisasi ini selalu kami lakukan atau dilakukan oleh sekolah mulai
tahun ini kan menginjak tahun ajaran baru, memasuki tahun ajaran baru yaitu 2024-2025 sebagai momen yang tepat untuk sosialisasi. Misalnya kalau di kelas 7-8 mungkin sudah sosialisasi ya, kelas 8-9, kelas 7 ini kegiatan MPLS. Nah, di rapat atau pertemuan wali murid, kemudian ketika mensosialisasikan program sekolah, salah satunya adalah adiwiyata. Nanti kita sampaikan ke wali murid, kita sampaikan ke warga sekolah, ya komite. Nah, untuk siswa ya waktu yang tepat ketika MPLS ini. Kemudian sosialisasinya SMP Negeri 1 Gedangan ini memiliki medsos gitu ya. Medsosnya banyak. Ya dari Instagram, Facebook, YouTube, web sekolah. Kemudian ada TikTok. Nah, ini salah satu media untuk mensosialisasikan mensosialisasikan kepada masyarakat kegiatan-kegiatan adiwiyata itu di SMP Negeri 1 Gedangan. Gitu. Kemudian poster mungkin ya, pembuatan poster, kemudian yang pernah juga mading gitu. Terus ketika anak-anak melakukan kegiatan misalnya peringatan hari besar, misalkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, biasanya jalan sehat gitu ya, atau kegiatan P5 jalan sehat itu membawa poster. Ya salah satu posternya yaitu tadi peduli terhadap lingkungan. Apa di sekolah kita juga ada Bu seperti poster, tulisan atau gambar tentang adiwiyata? Ada, bahkan mural gitu ya. Kalau ketika kita masuk di SMP Negeri 1 Gedangan masuk itu ada lapangan basket, sebelahnya itu kan penuh lukisan tembok-tembok itu. Nah, salah satunya itu memang lukisan yang menggambarkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Bahkan kalau nanti bisa masuk ke hutan sekolah itu ada lukisan tentang taman ya, menggambarkan taman. Di belakang kelas itu di Taman Toga itu juga ada lukisan mural ya. Jadi itu salah satu untuk mensosialisasikan bahwa sekolah kita ini memang benar-benar peduli terhadap lingkungan. Selain untuk memperindah lingkungan sekolah, itu juga berarti bukti komitmen kita ya Bu dalam menjalankan program adiwiyata. Nah, Sobat Sembari, kita beralih ke pertanyaan pamungkas. Bagaimana sekolah memanfaatkan prestasi yang dimiliki sekolah ini, yaitu dalam bidang adiwiyata, untuk memotivasi warga sekolah? Iya, untuk memotivasi warga sekolah agar tetap konsisten dalam melaksanakan program sekolah adiwiyata, karena memang sekali lagi program adiwiyata ini bukan sebuah kejuaraan gitu ya, bukan kejuaraan juara 1 juara 2, bukan lomba, tidak berhenti ya Bu setelah juara. Iya, setelah juara bukan juara. Ya. Jadi sekolah adiwiyata ini adalah pengakuan atau penghargaan yang diberikan kepada sekolah karena sudah melakukan gerakan peduli lingkungan itu. Dan ini bukan juara, tidak ada juara 1, juara 2. Nah, bagaimana memberikan penghargaan kepada warga sekolah gitu ya, agar tetap konsisten terhadap apa yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah penghargaan atau pengakuan bahwa ada orang yang lebih memiliki kontribusi lebih dibandingkan teman yang lainnya. Penghargaan itu tidak harus dalam bentuk hadiah gitu ya, hanya pengakuan, ucapan terima kasih misalnya ada pertemuan, terima kasih Bu Miftah sudah berkontribusi banyak terhadap kegiatan adiwiyata sehingga adiwiyata ini bisa mencapai tingkat nasional. Jadi senang ya Bu? Ya senang, perasaan itu senang, hanya disebutkan namanya itu sudah senang. Ini sebuah penghargaan. Kemudian penghargaan yang lain untuk anak-anak bagaimana? Untuk anak-anak mungkin ada kompetisi gitu ya. Ada kompetisi lomba, misalnya lomba kebersihan kelas. Ketika lomba kebersihan meskipun hadiahnya hanya sertifikat kelas 8A memperoleh juara 1 lomba kebersihan kelas dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nama kelasnya dipanggil, ada yang mewakili, kemudian diberikan penghargaan di pas upacara, itu sudah pengakuan, penghargaan bahwa dia juga berkontribusi terhadap ini dan memotivasi siswa untuk konsisten dalam menjaga lingkungannya.
Bahkan mungkin biasanya ketika upacara difoto ya Bu. Ya, Kemudian mereka upload di sosial media Iya. itu menambah kebanggaan Iya. sendiri. Ketika nama dia difoto dengan penghargaannya, kemudian diupload di medsos, yang ngupload medsosnya di SMP Negeri 1 Gedangan, wah terus apalagi di tag gitu ya, di tag SMP kelas 8 apa gitu atau kelas 7 apa. Itu kan sudah anak-anak bangga dan ayo tidak akan berhenti untuk menjalankan kegiatan itu. Gitu. Wah, Sobat Sembari, itu tadi obrolan yang mengasyikkan bersama Ibu Meliana Suparmi SPD mengenai perjalanan SMP Negeri 1 Gedangan hingga menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi yang sekarang maju ke tingkat nasional. Di sini kita mengetahui bahwa perjalanan itu tentu tidak mudah, tentu ada tantangan, membutuhkan support dari banyak pihak. Namun, seperti yang dikatakan oleh Ibu Meliana Suparmi SPD tadi, kita membutuhkan komitmen untuk terus melaksanakan hal ini karena ini menjadi budaya dan kepedulian dari warga sekolah terhadap sekolah adiwiyata itu sendiri. Sobat Sembari, saking asiknya berbincang-bincang dengan Bu Meliana Suparmi mengenai sekolah adiwiyata, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Kami mohon dukungan dan supportnya selalu untuk SMP Negeri 1 Gedangan agar kami bisa menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional dan agar podcast ini terus berkembang dengan memberikan like, komen, dan jangan lupa subscribe YouTube podcast Sembari SMP Negeri 1 Gedangan. Semoga program ini dan perbincangan yang telah disampaikan oleh Bu Mel tadi bisa menginspirasi seperti Sembari semangat berbagi, menebar inspirasi.